Hi, welcome to evrinasp.com channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan acara yang kemarin ya. Lalu salawat beri salam kita haturkan ke Nabi besar di kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita hormati bersama-sama sudah hadir bersama kita Bapak Ketua Panitia sekaligus Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, juga narasumber kita Ibu Efrina Budiastuti yang saat ini lokasi tinggal dan kerjanya di Kota Bogor ya. Jadi anak-anak yang sudah bergabung, selamat datang kembali ya. Mari kita sama-sama memulai dan melanjutkan kembali acara Day kita hari kedua ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung saja berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ibu Efrina Budiastuti karena kemarin sudah kemudian kita melanjutkan sekarang. Silakan kami persilakan kepada Ibu dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Rodame selaku moderator. Sebelumnya juga kepada Bapak Wakil Dekan, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada Bapak Wakil Dekan, Ibu moderator. Ya, atas kesempatannya hari ini saya Efrina Budiastuti mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing mengenai hari ini khusus untuk blog dan kegiatannya ya, blogging. Kita manfaatkan waktu, takut nanti banyak yang terlewat. Baik adik-adik semua, ini saya mulai dulu dengan apa sih itu blog begitu ya, terutama bagi yang mungkin belum punya di sini. Saya belum tahu ini Bu, Bapak, Ibu semua apakah adik-adik mahasiswanya sudah punya atau belum. Ya, jadi kalau menurut KBBI di Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita ini di Indonesia, blog itu merupakan catatan harian atau jurnal pribadi yang kita upload, kita tulis di internet sehingga dapat diakses oleh siapapun gitu. Kalau dulu diary atau catatan itu bentuk buku, sekarang bentuknya digital dalam bentuk blog. Itu singkatan dari weblog gitu. Kenapa sih kita harus ngeblog? Kita bisa memanfaatkan yang namanya blog. Karena ngeblog itu banyak sekali manfaatnya. Dan ini mulai saya rasakan sejak 2014 hingga sekarang ini. Nah, itu contohnya nih, membantu ya, saya bilang tadi. Ini tahun 2015, itu saya nulis lupa di blog mana nih. Saya blognya ada 3 soalnya. Dia waktu itu nanya tentang jambu kristal. Saya hubungkan karena di saya ada kelompok jambu kristal, ada ketuanya, dan bisa langsung kontak ke ini namanya Pak Badri gitu. Dia nanya tentang jambu kristal. Kan enak, jadi kita membantu orang gara-gara blog. Oke. Kalau misalnya saya mau ngeblog gimana caranya? Ya sebenarnya simple, ada 3 cara ini aja. Yang pertama, tentu bikin blognya. Yang kedua, isi kontennya. Yang ketiga, share. Oke, kita gimana sih cara mau membuat blog? Yang pertama, tentukan dulu platformnya ya. Maaf ini agak belibet. Platform blog itu ada banyak. Ini yang istilahnya kayak banyak dipakai orang. Selanjutnya, kalau sudah mau tentukan platform, dalam hal ini nanti saya share-nya WordPress ya. Kedua, tentukan niche-nya. Mau topik apa sih blognya? Kayak gitu. Ini 3 personal nih yang di evrinasp.com. Ini niche-nya traveling ya, kalau yang evrinasp.com. Kalau ini green lifestyle, lebih ke personal. Ini lebih personal juga, lifestyle blogger lah, kayak gitu. Kemudian pilih web hostingnya. Ini kalau untuk kita belajar sekarang, untuk orang yang pertama banget, mending pakai yang gratisan dulu. Nah, dalam hal ini contohnya di wordpress.com ya. Nanti kalau mau yang berbayar ya bisa ke wordpress.org, seperti itu. Nah, yang keempat, tentukan nama domain. Yang selanjutnya, install dan membuat akun di platform blog. Nanti kita belajar bareng di wordpress.com.
Dan yang 6, atur tampilan blog. Selanjutnya, lakukan 6 hal ini setelah memiliki blog. Kalau blognya sudah ada, maka biasakanlah menulis di blog. Jangan sampai udah bikin blog, udah ditinggal kayak gitu. Biasakan untuk update secara berkala, seperti itu misalnya atur jadwal 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau maksimal 1 bulan sekali. Jadi bagus ritmenya gitu, ada kontinuitas. Nah, ini contohnya. Ini tulisan-tulisan yang saya share di media sosial. Ini saya bikin fanpage sendiri ya untuk evinasp.com. Ini untuk saya share di media sosial. Ini contoh tulisan yang saya share di media sosial di Facebook page. Kalau yang ini yang di Instagram. Yang ini untuk Twitter. Nah, saya masukin ke sini. Nah, ini adalah contoh dari grup-grup blogger yang ada beberapa sebenarnya banyak. Ini ada Indonesian Social Blog Planner, kayak gitu. Di blogger perempuan juga sama. Nih, ini ada kumpulan emak-emak blogger. Nah, ini contoh ini nanti kalau pada main Facebook coba ikut di grup SMSC mencari kontak. Ini nggak cuma dicari blogger loh, ini juga dicari orang-orang macam follower Instagramnya udah banyak. Terima kasih kepada Ibu narasumber atas materinya hari ini. Ya mudah-mudahan yang menonton ini wajah-wajahnya sepertinya wajah-wajah bingung ya. Ya nggak apa-apa kalau belajar memang harus bingung ya. Baik Bu, nama saya Dina Nisa, saya dari Kota Syariah. Pertanyaan saya tadi kan Bu ada blognya itu berbayar dan tidak berbayar. Apakah ini mempengaruhi sistem keamanan dari blog itu sendiri atau apa sih keistimewaan dari berbayar dan ini? Itu aja sih Bu. Barangkali tadi ada sedikit materinya yang lebih dalam soalnya tadi kedua Bu. Nah itu yang kayak gini harus ditanya-tanya nih. Jadi kalau nggak mungkin kan kita bikin sesuatu kalau nggak ada manfaatnya gitu kan. Yang pertama dari Dina Khairunisa. Apa bedanya berbayar dengan tidak berbayar? Nah kalau gratisan kan dia melekat seperti tadi di wordpress.com. Namanya tuh terlalu panjang domainnya. Kalau dari segi keamanan keduanya sama aja sih. Gitu keamanan. Malah lebih enak yang gratisan kalau dari keamanan karena kita kan nempel di wordpress.com atau di blogger.com itu otomatis dijaga oleh pihak mereka yang dimana mereka pasti lebih jago lah dibanding kita. Nah kalau yang tidak berbayar itu keamanan kita yang ngatur sendiri gitu, tapi juga dibantu oleh tempat kita nanti hostinger namanya, tempat hosting kita akan dikasih tahu nih ada celah keamanan, silahkan dilakukan apa gitu tindakan tertentu. Itu bedanya yang tidak berbayar karena kan itu semacam jadi kayak kita beli rumah. Kalau yang gratisan itu cuma dikasih kamar sekian petak, tapi kalau yang berbayar itu dikasih tanah, dikasih isinya, dikasih ruangannya gitu, jadi diatur sendiri. Jadi kalau ada maling ya resiko sendiri gitu, tapi tetap nanti ada dibantu kok untuk keamanannya. Nah keistimewaannya berbayar dengan tidak berbayar ini ada plus minusnya. Yang gratisan itu kalau keistimewaannya tentu yang usah bayar ya kita bisa pakai gitu, enak lah gitu. Cuman dibatasi nih kapasitasnya. Kalau di wordpress.com itu cuma sampai 3 GB gitu. Kalau flash disk isinya cuma 3 GB. Makanya kalau nanti kapasitasnya sudah penuh ya yang tadi contoh saya itu saya akan ngapus postingan lama gitu, dan kayak foto itu dibatasi kayak gitu. Itu nggak enaknya, cuman kan masa iya tulisan mau dihapus. Nah itu tapi baiknya itu seperti yang saya bilang tadi, ada teman saya yang sampai sekarang dia nggak mau punya blog berbayar karena jika nanti ya amit-amit atau naudzubillah dia meninggal kayak gitu, itu kan kalau gratisan dia ada terus gitu, ada terus kalau tanpa dibayar. Jadi kalau misalnya kita naudzubillah umur kita pendek itu malah blognya umurnya panjang gitu karena dia gratisan dipelihara oleh si wordpress.com itu. Tapi kalau yang berbayar otomatis kan setiap tahun dia kita bayar, kalau nggak dibayar ya diputus. Kayak kita ngontrak rumah, misalnya nggak dibayar dalam tahun depan ya diusir sama pemilik rumah kayak gitu. Itu berbayar dengan tidak berbayar. Tapi enaknya yang berbayar ini kan semacam kayak prestise. Misalnya keren udah .com kayak gitu, kayak saya fnasp.com keren tuh punya sendiri gitu.
berbayar, dan itu kita bisa otak-atik terms terbaik lah yang bagus, nggak terbatas. Dan ini kalau misalnya kita kerjasama oleh pihak lain, pihak yang mau iklan, itu pasti akan dicari yang berbayar, yang .com gitu. Rata-rata dicari seperti itu karena nanti ada pengukuran matriksnya. Nanti itu beda lagi ya Bu Dami, pusing kalau disebutin sekarang semua. Ya itulah perbedaannya ya. Mbak Dina, saya harap sih ini pada nggak puas, jadi biar dikembangin lagi kayak gitu. Itu secara simpelnya. Nah, untuk Egi Septian pribadi, motivasi menulis di blog itu ya awalnya tadi, awalnya karena pengen curhat aja. Waktu itu kan ceritanya apa ya, jadi ibu-ibu gitu deh. Nggak tahu pengen curhat aja di mana gitu. Akhirnya saya bikin blog. Awalnya cuma curhat biasa. Lama-lama setelah jadi penyuluh pertanian, karena saya diwajibkan untuk memberikan informasi tidak hanya untuk petani tapi juga masyarakat luas agar mereka mau ikut terjun ke pertanian, apalagi anak muda sekarang mana ada yang mau jadi petani kan. Saya harus merekrut mereka untuk suka di pertanian, dan blog itu menjadi sarana saya untuk menjaring mereka kayak gitu, untuk cari informasi kalau pertanian itu asik gitu. Makanya saya nulis di blog saya khusus untuk pertanian dengan bahasa yang nggak jelimet atau bahasa yang istilahnya bisa ditangkap lah oleh orang-orang dengan bahasa yang biasa. Selanjutnya, tips atau cara agar blog bisa menghasilkan. Nah, ini panjang ini prosesnya ini, nggak langsung ya Bu Dame ya. Kalau dulu sebelum banyak blog berbayar, dulu kan saya masih wordpress.com. Itu yang ngiklan di blog saya itu cukup lumayan banyak gitu, karena waktu itu yang punya blog berbayar tuh masih dikit. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, klien atau pihak pengiklan itu pengennya cari blog yang yaitu udah .com, .org, apalah kayak gitulah yang berbayar. Maka otomatis saya harus upgrade blog saya kayak gitu ke yang berbayar itu, dan akhirnya bisa menghasilkan karena si klien atau pemberi iklan percaya kalau ini memiliki kualitas seperti itu. Nah, prosesnya tentu panjang. Si klien ini juga bakalan ngelihat ini blog isinya iklan doang atau gimana kayak gitu. Apakah ada konten organik atau konten non iklan kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi nggak cuma mengejar penghasilan aja, tapi tentu kita kembali ke tujuan kita awal, ngapain sih kita nulis blog ya, untuk memberikan informasi ke banyak orang. Itu juga harus diperhatikan. Nanti insya Allah itu koin ya, koin itu akan mengikuti dari hasil jerih payah kita. Dari itu sudah terbukti kayak gitu. Itu aja dulu. Itu sih Bu Dami.